Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Sistem Manajemen Mutu dengan submateri yaitu perbedaan ISO 9001-2008 dan ISO 9001-2015. Kelompok 6. Jadi kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Farhul Dafa Amrullah, yang kedua M. Fauzi Alfaruq Irawan, yang ketiga M. Rizal Firmansyah, yang keempat Rahmat Rizky Fajri. Yang pertama, pengenalan tentang sistem manajemen mutu terlebih dahulu, yaitu pengertian dari sistem manajemen mutu menurut Gaspar adalah sebagai berikut. Suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan ini ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi itu sendiri. Jadi sistem manajemen mutu itu sistem yang mengatur bagaimana mutu atau standar yang dibutuhkan dari spesifikasi suatu produk itu dari produsen sampai ke tangan konsumen. Jadi sistem manajemen mutu itu sendiri berasal dari si produsen itu sendiri dan juga dari si konsumen. Jadi ada dua sumber dari sistem manajemen mutu itu sendiri, tapi kebanyakan itu berasal dari konsumen, jadi karena produsen sendiri itu bertujuan untuk fasilitasi si konsumen atau menjamin kepuasan si konsumen. Jadi si konsumen sudah dapat menerima suatu barang itu berdasar yang diinginkan oleh si konsumen itu sendiri. Jadi fungsi dari sistem manajemen mutu itu untuk meningkatkan dari si mutu produk itu sendiri sampai ke tangan konsumen. Jadi terjamin kepuasan konsumen. Yang selanjutnya adalah tujuan dari sistem manajemen mutu. Jadi menurut Gaspar, tujuan dari sistem manajemen itu sebagai berikut: menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses dan produk yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Jadi seperti pengertian tadi, tujuan sistem manajemen mutu itu untuk menjamin kepuasan pelanggan terhadap produk yang diberikan oleh perusahaan. Jadi sistem manajemen mutu untuk mengatur segala kebutuhan yang diberikan mulai dari proses, dari kebutuhan pekerja itu sendiri sampai dari ke spesifikasi produk yang diinginkan oleh si konsumen itu sendiri. Jadi saat produk itu sudah jadi dan dipasarkan, itu sudah melalui dokumentasi dari survei yang dilakukan dari konsumen itu sendiri. Jadi dokumentasi itu merupakan dari survei dari konsumen yang sudah diterapkan ke produk yang baru. Mungkin ada nanti misal kayak ada versi dari produk baru, itu sudah melalui survei yang didapat dari konsumen. Jadi konsumen sudah menerima produk baru yang memang diinginkan akan produk baru itu sendiri, itu yang diinginkan konsumen. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengenalan ISO atau International Organization for Standardization. Jadi definisi ISO itu ada dua, yaitu yang pertama berasal dari kata Yunani atau yang yaitu ISOS yang berarti sama, dan juga dari singkatan ISO atau International Standard of Organization yang bermarkas di Geneva, Swiss. Didirikan pada 23 Februari 1947. ISO sendiri beranggotakan lebih dari 147 negara, yang mana setiap negara diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional. Yang di Indonesia sendiri diwakili oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional. ISO 9001 itu merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu, quality management system. Oleh karena itu seringkali disebut sebagai ISO 9001 QMS atau singkatan dari Quality Management System itu sendiri. Adapun tulisan 2015 menunjukkan tahun revisi
Maka ISO 9001/2015 adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 2015. Versi 2015 ini adalah versi terbaru yang diterbitkan pada September 2015 lalu. Jadi ISO 9001 itu sebelumnya ada versi tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2015 untuk menyesuaikan dengan kondisi sektor industri saat ini. Jadi sektor industri saat ini bukan hanya di sistem manufaktur, jadi sudah merambah ke sistem industri yang lain. Salah satunya itu adalah sistem industri jasa. Jadi di sini fungsi dari revisi 2015 itu untuk mengembangkan sektor dari ISO 9001 itu sendiri, bukan hanya berfokus pada manufaktur, dan dimana pada fokus dari ISO 9001/2008 itu. Jadi si ISO 9001/2015 itu ingin merambah ke industri jasa. Jadi fokus dari ISO 9001/2015 itu bukan hanya di manufaktur, tapi ada saat dan juga di 2015 itu ada beberapa revisi yang nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Yaitu beberapa klausul-klausul itu ada yang dirubah. Jadi di ISO 2015 itu ada pemfokusan yang seperti tadi, itu ada pengembangan dari sistem manufaktur dikembangkan lagi ke sistem atau sektor industri jasa kayak seperti Gojek atau Grab dan lain-lain itu. Terus yang lain si ISO 9001/2015 ini sendiri ada beberapa sistem yang berubah, seperti kayak pemfokusan di organisasi si industri ini. Jadi bukan hanya merangkap atau mengawasi dari satu manajemen saja, tapi di beberapa manajemen dan di elemen-elemen industri semua itu diawasi oleh ISO 9001/2015. Jadi di 2008 itu masih kayak pemfokusan itu hanya di satu manajemen saja, kayak di produksi atau di sistem manajemen lain. Sedangkan di 2015 ini sendiri itu revisinya kayak ini, sistemnya itu sudah merambah di semua elemen. Jadi semua anggota atau semua pelaku industri di dalam lingkup organisasinya itu sudah melalui standarisasi ISO 9001/2015. Oke, yang selanjutnya itu adalah tujuan dari ISO. Jadi tujuan dari ISO sendiri itu tidak jauh beda dengan tujuan dari sistem manajemen itu. Yang pertama itu organisasi harus mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Yang ketiga, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak customer bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Jadi yang pertama itu organisasi harus mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi tujuan ISO itu untuk mempertahankan dari kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen itu sendiri. Jadi produk atau jasa yang dihasilkan itu distandarisasi, dan standar itu sendiri berarti itu semua disamakan. Jadi sudah menjadi standar produk itu sendiri, sudah ada standarisasi. Jadi produk yang akan dibikin itu jadi sudah melalui standar. Jadi tidak perlu melakukan pengukuran lagi atau melakukan pengecekan lagi. Jadi semua yang ada mulai proses dan lain-lain itu sudah melalui standar. Jadi si produsen itu sendiri sudah tinggal produksi saja. Jadi untuk kualitas produk dan jasa itu maka akan terjamin bahwa dari proses sampai selesai sampai ke tangan konsumen, dari produk yang belum jadi sampai jadi itu, dan semua produk yang dihasilkan itu dapat dijamin bahwa kualitas produk itu sudah sama atau menyeluruh, bukan hanya jadi sudah dijamin semua produk yang dihasilkan itu sama.
Yang kedua, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemen sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Jadi yang kedua ini bermaksud untuk dari si manajemen atau manajemen atau manajer yang mengatur dari proses produksi sampai produk itu selesai sampai ke tangan konsumen. Jadi manajemen sendiri itu mensurvei atau memberikan sosialisasi kepada si para pekerja atau yang melakukan proses itu sendiri. Jadi memastikan bahwa dan meyakinkan bahwa proses-proses ini sudah melalui atau sudah sesuai dengan standar ISO itu sendiri. Jadi selalu memantau, selalu memberikan selalu memberikan bahwa ini standar harus disesuaikan dari standarisasi pabrik itu sendiri. Jadi pekerja itu harus mengetahui update-update yang diberikan oleh perusahaan agar si pekerja itu tahu bahwa standar dari perusahaan itu sendiri seperti ini. Jadi terjamin produk yang akan dihasilkan itu akan terjamin mutunya. Jadi mutu dari produk yang dihasilkan itu tidak diragukan lagi. Jadi terus yang ketiga itu organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak customer bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk jasa yang dijual. Jadi si pihak perusahaan itu harus dapat memikat dari konsumen dengan cara memberikan keyakinan kepada konsumen atau customer itu bahwa kualitas dari suatu produk yang customer dapatkan itu memang sudah melalui standarisasi atau kualitas yang dihasilkan dari produk itu sudah paten. Jadi sudah bukan lagi kualitas produk itu berbeda-beda dengan produk yang lain atau kualitas produk ini menurun sejalannya waktu. Jadi si pihak produsen itu selalu memberikan pengertian atau mungkin misal kayak mengadakan di website atau di apa itu memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa ini produk kami seperti ini, spesifikasi seperti ini. Jadi saat si konsumen menerima produk itu, bahwa konsumen yakin bahwa produk itu seharusnya sama dengan apa yang dikatakan oleh si produsen itu. Jadi si produsen itu harus menciptakan sebuah produk yang dimana kesesuaiannya itu sama dengan apa yang dikatakan si produsen dan kesesuaian barangnya yang dikatakan produsen itu jadi sesuai dengan kesesuaian barang yang diterima konsumen. Jadi untuk menjaga keyakinan si konsumen itu bahwa PT ini atau perusahaan ini itu mampu menjaga kualitasnya dari waktu ke waktu. Terus yang selanjutnya adalah manfaat ISO 9001-2015. Ini jadi diambil dari manfaat ISO yang terbaru lah, jadi tidak jauh beda. Jadi bagi organisasi sendiri itu manfaatnya pertama adalah peningkatan efisiensi tingkat operasional, yang kedua peningkatan efisiensi tingkat organisasi, yang ketiga peningkatan produktivitas, yang keempat adalah peningkatan kinerja proses secara terus-menerus, yang kelima kepercayaan konsumen, mempertinggi posisi organisasi dalam persaingan di pasar. Jadi bagi organisasi sendiri itu manfaat ISO itu sangat besar di dunia perindustrian. Jadi yang pertama itu meningkatkan efisiensi tingkat operasional dan efisiensi tingkat organisasi. Jadi di efisiensi tingkat operasional maksudnya itu bahwa seperti tadi yaitu produksi dari awal sampai produksi sampai akhir itu sudah distandarisasi. Jadi si pekerja produk yang menangani produksi itu tidak perlu melakukan standarisasi awal. Jadi setiap melakukan suatu produksi itu tidak perlu melakukan standarisasi lagi. Jadi sudah distandarisasi oleh ISO itu sendiri. Jadi si ISO itu sendiri sudah menstandarisasi proses. Jadi yang dari mana itu lebih mengefisiensikan si pekerja itu agar tidak melakukan standarisasi ulang setiap melakukan produksi. Terus yang kedua peningkatan efisiensi tingkat organisasi. Maksudnya tingkat organisasi sendiri itu adalah
bagaimana hubungan antara elemen-elemen yang ada di organisasi itu sendiri itu dapat berjalan dengan baik, karena jalannya elemen-elemen yang ada di organisasi itu sendiri sudah diatur dalam ISO 9001 itu sendiri. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh manajemen ini, yang dilakukan oleh departemen ini, itu sudah distandarisasi. Jadi setiap departemen ini melakukan ini sesuai standar, setiap departemen atau elemen ini atau manajemen ini melakukan ini sesuai standar. Jadi tidak ada tumpuk atau benturan proses di dalam organisasi itu sendiri atau perusahaan itu. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas. Jadi kalau semisal sudah distandarisasikan, otomatis produsen tinggal memproduksi barang itu sesuai dengan standar. Jadi tidak perlu melakukan pengukuran ulang, penelitian ulang atau yang lain. Jadi peningkatan produktivitas itu sangat tinggi di pemanfaatan ISO 9001. Jadi si produsen tinggal memproduksi sesuai dengan standar, jadi tidak melakukan standarisasi. Itu merupakan suatu efisiensi dari produktivitas itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah peningkatan kinerja proses secara terus-menerus. Ya, ini seperti peningkatan produktivitas, jadi tidak jauh berbeda. Jadi kinerja proses itu sudah dapat dijamin secara terus-menerus. Jadi secara terus-menerus itu maksudnya si produsen itu sedang memproduksi barang sampai dari awal sampai akhir dalam jangka waktu yang lama. Itu kualitas atau produk yang dihasilkan itu akan sama sampai akhir, jadi dalam jangka waktu panjang atau secara terus-menerus. Terus yang kelima adalah kepercayaan konsumen agar tinggi posisi organisasi dalam perdagangan pasar. Jadi fungsi ISO sendiri itu untuk meningkatkan keyakinan si konsumen itu sendiri. Jadi ketika konsumen tahu bahwa produknya itu dan perusahaannya itu sudah melalui sertifikasi ISO, bahwa itu akan meningkatkan keyakinan konsumen bahwa wah, perusahaan ini sudah melalui standar, jadi otomatis produk yang dihasilkan itu sudah melalui standarisasi yang ada. Jadi dapat terjamin bahwa produk itu memang layak untuk digunakan dan produk itu memang sudah standar atau memenuhi kebutuhan si konsumen itu. Terus ketika keyakinan atau kepercayaan si konsumen itu meningkat pada suatu perusahaan ini, maka konsumen lain akan tertarik untuk membeli suatu produk dari perusahaan ini. Otomatis hal ini akan mempertinggi posisi organisasi dalam perdagangan pasar. Jadi organisasi ini atau perusahaan ini dapat bersaing di dunia pasar dengan perusahaan-perusahaan besar lain. Terus yang selanjutnya adalah bagi karyawan. Jadi bagi karyawan sendiri itu yang pertama adalah meningkatnya kepuasan karyawan dalam bekerja. Jadi si karyawan itu lebih mudah dalam pengoperasian produksi. Jadi karyawan tidak perlu mengukur lagi seperti dijelaskan tadi. Jadi karyawan itu sudah tinggal bekerja sesuai dengan urutan produksinya, tidak perlu melakukan pengerjaan awal atau pengerjaan atau rawnya itu setiap produksi barang. Jadi dia tinggal produksi sesuai dengan standar yang telah dijelaskan oleh manajemen dari organisasi itu sendiri dan tinggal produksi sesuai dengan standar. Yang kedua adalah meningkatkan kebanggaan terhadap perusahaan. Meningkatnya kebanggaan terhadap perusahaan. Jadi karyawan itu pasti bangga bahwa produsen sudah memiliki standarisasi ISO itu berarti sudah diakui bahwa perusahaan ini sudah memiliki standar pada tingkat produksi. Jadi karyawan itu sudah akan memiliki kebanggaan bahwa kita itu bekerja di perusahaan yang sudah distandarisasi, sudah memiliki sertifikasi standar ISO. Itu akan meningkatkan kebanggaan bagi perusahaan itu sendiri dan bagi karyawan terhadap perusahaan itu. Yang ketiga adalah timbulnya proses pembelajaran bagi keberhasilan dalam bekerja. Jadi si karyawan itu dari waktu ke waktu akan belajar tentang standar yang ada di perusahaan itu dan mengetahui bahwa si perusahaan itu memiliki standar seperti ini. Berarti produk yang dihasilkan yang baik dan standar itu adalah seperti ini. Jadi karyawan itu akan melakukan pembelajaran bahwa produk yang dihasilkan itu harusnya seperti ini dan seperti ini. Jadi akan
berguna untuk pembelajaran bagi kalian untuk meraih keberhasilan dan bekerja. Jadi kalian tidak takut untuk gagal karena semua sudah ada standarisasinya. Terus yang terakhir itu bagi konsumen. Terus di aspek untuk manfaat bagi konsumen itu sendiri adalah produk dan jasa bermutu sesuai dengan harapan konsumen. Jadi seperti tadi, jadi produk yang atau jasa yang digunakan konsumen itu sendiri sudah melalui standarisasi. Jika konsumen itu mengakui bahwa produk ini sudah standarisasi ISO lah katakan, itu berarti si konsumen akan lebih percaya diri bahwa produk yang digunakan itu memang sudah melalui standar dan tidak akan mengecewakan si konsumen. Jadi sudah pasti produk ini bakal menjadi akan sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Seperti itu. Terus yang kedua, meningkatnya kepuasan pelanggan itu pasti. Jadi misal kalau kita beli produk katakanlah HP atau barang apa, itu ketika kita gunakan semua fitur yang diinginkan ada, terus ketahanan dari produk itu juga ketahanannya lama, terus fitur dari luaran itu tampilannya juga bagus ya, itu pasti akan menimbulkan kepuasan pelanggan itu sendiri dan mungkin nanti akan menimbulkan konsumen lain jika melihat produk itu akan berpendapat wah produk dari perusahaan ini ternyata seperti ini. Terus si konsumen akan mencari informasi tentang si perusahaan atau si produk ini. Terus nanti ternyata konsumen telah mengerti bahwa si perusahaan itu sendiri sudah memiliki tingkat kepuasan pelanggan itu yang tinggi. Jadi itu nanti akan meningkatkan kepuasan atau keinginan dari si konsumen itu sendiri. Terus yang ketiga, kepercayaan tinggi dan risiko transaksi yang rendah. Itu maksudnya risiko transaksi yang rendah itu jadi si konsumen itu sendiri sudah percaya bahwa si perusahaan itu pasti akan memberikan suatu produk, akan mengirimkan suatu produk, akan memberikan suatu produk itu sesuai dengan apa yang diinginkan si konsumen itu sendiri. Jadi risiko transaksi yang rendah itu maksudnya adalah bahwa produk yang dikirimkan yang sampai yang diterima konsumen di tangan konsumen itu sendiri akan sangat minim resiko untuk produk itu tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen, atau produk itu akan rusak, atau katakanlah produk itu tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Jadi itu manfaat ISO itu sendiri untuk mengurangi itu, jadi mengurangi resiko transaksi yang rendah. Jadi si konsumen itu pasti akan percaya kepada perusahaan itu bahwa produk yang dihasilkan pasti akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya saya akan membacakan tentang pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Jadi di pertanyaan nomor 1 ini timbul pertanyaan, mengapa istilah produk diubah menjadi produk dan jasa? Jawabannya adalah, jadi di ISO 2008 itu sudah menegaskan bahwa produk istilah dari revisi sebelumnya dari standar juga mencakup layanan atau servis, sehingga tidak ada tanpa hal praktis. Produk dan jasa dalam standar baru ini digunakan di seluruh standar untuk mencerminkan penggunaan jauh lebih besar dari luar standar sektor manufaktur dan meningkatkan penerapan di industri jasa. Jadi maksudnya ini jadi penanganannya di sini digunakan untuk menyentuh sektor yang di luar industri manufaktur. Jadi perubahan klausul ini digunakan untuk si ISO 2015 ini bisa melebar ke sektor industri atau jasa. Jadi karena pada saat ini itu industri bukan hanya di manufaktur saja, namun juga ada industri berbasis jasa. Maka dari itu produk diubah dari
produk diubah menjadi produk dan jasa agar lebih menyangkut ke sektor ke seluruh sektor industri agar lebih menyeluruh. Jadi lebih bersifat umum. Jadi ISO 91 itu sendiri tidak terbatas pada industri manufaktur, tapi sudah bisa merambah ke industri jasa seperti itu. Terus yang kedua, apa perbedaan dalam standar ISO 9001 2015 antara perbaikan atau improvement dan perbaikan terus menerus atau continual improvement? Jadi langkah perbaikan terus menerus hanya salah satu dari perbaikan improvement. Jadi ISO 9001 2008 menggunakan istilah perbaikan terus menerus atau continual improvement untuk menekankan faktor bahwa ini adalah kegiatan yang sedang berlangsung, namun penting untuk menyadari bahwa ada sejumlah cara yang dimana sebuah organisasi dapat meningkatkan mutu perusahaan. Jadi gini, jadi untuk yang kedua ini, permasalahan ini dijelaskan bahwa berusaha perubahan dari continual improvement ke improvement dapat disebut inovasi atau terobosan atau re-engineering. Jadi dimana dimaksud untuk menekankan bahwa improvement itu merupakan istilah yang digunakan istilah yang umum. Jadi perbaikan atau improvement itu digunakan pada ISO 9001 2015 digunakan sebagai istilah umum untuk perbaikan atau improvement. Jadi lebih umumnya itu disebut perbaikan. Terus si continual improvement itu merupakan bagian atau subbagian dari si improvement itu sendiri. Jadi kalau continual improvement itu kelihatan lebih kurang umum digunakan di perusahaan-perusahaan. Jadi untuk itu direvisi di tahun 2015 itu diperbaiki menjadi perbaikan atau improvement. Jadi improvement itu lebih umum digunakan untuk lebih mencakup semua, jadi lebih umum digunakan. Sedangkan continual improvement itu digunakan untuk subbagian dari improvement itu sendiri. Nah, jadi mungkin presentasi dari saya sendiri sekian seperti ini. Jadi presentasi saya sudah sampai di sini. Mungkin nanti di slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Alfarkirawan dari kelas 2A Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri. Ini penjelasan dari ISO 9001 tahun 2015. ISO 9001 tahun 2015 adalah salah satu perubahan utama pada ISO 9001 tahun 2015 adalah adanya pendekatan yang sistematif terhadap resiko, alih-alih menganggapnya sebagai sebuah standar manajemen terdiri dari luar manajemen mutu. ISO 9001 tahun 2015 mendefinisikan resiko sebagai dampak dari ketidakpastian pada hasil yang diharapkan dengan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, dampak. Dampak adalah penyimpangan dari yang diharapkan positif maupun negatif. Yang kedua, resiko. Resiko adalah tentang apa yang mungkin terjadi dan ada dampak yang mungkin terjadi. Yang ketiga, resiko juga mempertimbangkan terhadap besar kemungkinannya untuk terjadi. Perubahan atau perbedaan utama ISO 9001 2015. Yang pertama, kalkulusnya bertambah. ISO 9001 tahun 2008 memiliki 8 kalkulus, sedangkan ISO 9001 tahun 2015 memiliki 10 kalkulus. Bila diperhatikan, struktur kalkulus ISO 9001 2015 lebih rapi karena telah dikelompokkan dengan baik. Oke. Lalu scope, ini penjelasan mengenai perbedaan kalkulus ISO 9001 2015.
Yang pertama itu scope. Scope penjelasannya yang pertama menjelaskan service setelah produk. Pada versi ISO 9001 tahun 2015, istilah produk dan jasa dibedakan dengan jenis untuk menghindarkan kerancuan. Yang kedua, ISO 9001 tahun 2015 pada dasarnya tidak mengizinkan adanya kalkulus yang dikecuali atau tidak diterapkan. Lalu ada juga context of the organization. Yang penjelasannya nomor 1, kalkulus 4 pada ISO 9001 tahun 2008 langsung menjelaskan tentang persyaratan dokumen ISO 9000. Adapun pada ISO 9001 tahun 2015 baru terbatas membicarakan konteks organisasi. Yang nomor 2, pembahasan tentang manajemen risiko. Mulai terlihat pada kalkulus 4 ISO 9001 2015 di mana organisasi diminta untuk menetapkan hubungan antar proses, isu internal dan eksternal serta hubungan dengan berbagai pihak. Yang nomor 3, organisasi juga diminta untuk menetapkan ruang lingkup penerapan ISO 9001. Yang nomor 4, meski ISO 9001 tahun 2015 menyatakan bahwa seluruh kalkulus ISO 9001 tahun 2015 dapat diterapkan untuk seluruh jenis organisasi, kalkulus 4.3 ISO 9001 tahun 2015 tetap mengizinkan adanya pengecualian, sedangkan ada justifikasi yang diterima. Oke. Lalu selanjutnya ada leadership. Penjelasannya nomor 1, secara umum isi kalkulus 5 ISO 9001 2015 tidak berbeda dengan ISO 9001 tahun 2008 yang membicarakan seputar kewajiban yang harus dijalankan oleh top management. Yang kedua, persyaratan lama seperti kebijakan mutu dan sasaran mutu tetap wajib dibuat, hanya manual mutu yang tidak lagi menjadi wajib pada ISO versi 9001 tahun 2015. Yang nomor 3, hal yang berbeda dari ISO 9001 tahun 2015 adalah tidak ada kewajiban menunjuk manajemen representatif meski keberadaannya tentu tidak melanggar kalkulus ISO 9001 tahun 2015. Selanjutnya ada planning. Penjelasannya merupakan kalkulus yang benar-benar baru ya dibanding ISO 9001 tahun 2008. Titik berat dari kalkulus 6 ISO 9001 tahun 2015 ini adalah meminta tetap setiap organisasi untuk mengenali resiko dan peluang, berupaya untuk meraih peluang dan mencegah, mengurangi dan menangani resiko. Yang kedua, kalkulus 6, khususnya kalkulus 6.2 juga berbicara tentang kewajiban setiap organisasi untuk memenuhi sasaran mutu mereka dengan menetapkan rencana tindakan yang sesuai. Selanjutnya support. Penjelasan dari support nomor 1, ISO dari 9001 tahun 2015 memiliki lebih rapi dan pengelompokan kalkulusnya lebih rapi. Semua yang berhubungan dengan support atau proses pendukung dikumpulkan pada kalkulus 7. Yang selanjutnya nomor 2, kalkulus tentang dokumen, infrastruktur, sumber daya manusia, kompetensi sosial dan komunikasi sampai alat ukur semuanya dikumpulkan pada kalkulus ini. Yang selanjutnya nomor 3, kalkulus 7 ya, support ada kalkulus 7. ISO 9001 tahun 2015 seperti kalkulus 4, 6, dan 7.6 dari ISO 9001 tahun 2008 yang diringkas menjadi 1. Terus penjelasan yang keempat, kalkulus 7.5 ISO 9001 tahun 2015 juga menarik untuk disimak karena ia membahas tentang documented information atau informasi terdokumentasi.
Selanjutnya nomor 5, dengan menggunakan istilah umum documented information, ISO memberikan kebebasan untuk penetapan dokumen yang dibutuhkan apakah dalam bentuk prosedur atau rekod. Ini sangat berbeda dengan ISO 9001 tahun 2008 yang secara tegas meminta membuat 6 prosedur wajib dan di beberapa tempat meminta dibuatnya rekod. Penjelasan nomor 6, pada ISO 9001 tahun 2015 tidak lagi ada istilah 6 prosedur wajib dan form wajib. Organisasi diberikan kebebasan apakah mereka cukup dengan form saja atau harus dalam bentuk prosedur. Cukup sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh sampai leadership. Oke, ini ada pertanyaan. Mengapa relationship management begitu penting? Oke, jawabannya karena organisasi dapat mudah mencari partner baru, menelusuri kinerjanya via website, bahkan bisa mengunduh katalog produk tanpa meminta secara langsung. Jadi begini ya, relationship ini sangat penting karena kita mungkin tidak bisa memproduksi barang-barang atau mensponsori. Contohnya kita butuh dalam misalnya pada industri makanan kita tidak ya mungkin saja, tapi untuk produksi untuk perusahaan yang besar sudah bisa, contohnya memproduksi kemasan sendiri. Untuk produk makanan misalnya cut anjing, cut yo Ini ada pertanyaan, mengapa relationship management begitu penting? Oke, karena organisasi dapat dengan mudah mencari partner baru, menelusuri kinerjanya via website, bahkan mengunduh katalog produk tanpa meminta secara langsung. Relationship itu penting ya, karena kita perlu berhubungan dengan organisasi lain. Oke, semisal kita butuh jasa pengiklanan. Kita butuh memperkenalkan produk kita secara luas. Kita bekerja sama dengan organisasi di bidang pengiklanan tersebut, maka terjalinlah suatu hubungan. Begitu pula sebaliknya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Firmansyah dari kelas 2A, nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen mutu, yakni perbedaan ISO 9001 tahun 2008 dan ISO 9001 tahun 2015. Dan untuk kali ini saya akan mempresentasikan slide ke-12 hingga ke-16 serta pertanyaan keempat. Langsung saja ke slide 12. Nah, pada slide 12 ini kita membahas tentang perubahan atau perbedaan utama pada ISO 9001 2015. Yang pertama,
ISO 9001 tahun 2015 lebih rapi dalam pengelompokan klausul. Semua yang berhubungan dengan support atau proses pendukung dikumpulkan pada klausul ke-7 atau support. Jadi semua yang berhubungan dengan proses itu masuknya ke klausul support. Kemudian kedua, klausul tentang dokumen infrastruktur sumber daya manusia, kompetensi sosialisasi dan komunikasi, sampai alat ukur, semuanya dikumpulkan pada klausul ini. Kemudian yang ketiga, klausul 7 atau support. ISO 9001 tahun 2015 seperti klausul 4, 6 dan 7 dan 6 dari ISO 9001 tahun 2008 yang diringkas menjadi satu. Kemudian keempat, klausul 7.5 ISO 9001 tahun 2015 juga menarik untuk disimak karena membahas tentang documented information atau informasi yang terdokumentasi. Yang kelima, dengan menggunakan istilah umum documented information, ISO memberi kebebasan untuk menetapkan dokumen yang dibutuhkan, apakah ia dalam bentuk prosedur ataupun rekod. Ini sangat berbeda dengan ISO 9001 tahun 2008 yang secara tegas meminta dibuatnya 6 prosedur wajib dan di beberapa tempat meminta dibuatnya rekod. Maksudnya di sini adalah pada ISO 9001 tahun 2015 itu kita itu bebas menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk prosedur saja ataupun beserta rekod. Kemudian yang keenam, pada ISO 9001 tahun 2015 tidak ada lagi istilah 6 prosedur wajib dan form wajib. Dan organisasi diberi kebebasan apakah mereka cukup dengan form saja atau harus dalam bentuk prosedur. Kemudian operation. Yang pertama, semua hal yang berkaitan dengan operasional organisasi dibahas pada klausul 8 atau operation ISO pada ISO 9001 tahun 2015. Jadi semua kegiatan operasional itu dimasukkan pada klausul ini ke-8 operation. Kemudian yang kedua, klausul 8 ISO 9001 tahun 2015 seperti klausul 7 ISO 9001 tahun 2008 yang disempurnakan karena membahas seluruh aspek operasional mulai dari perencanaan produk atau jasa, pelaksanaan produksi atau penyediaan jasa, hubungan dengan pelanggan dan pihak ketiga, penyimpanan dan perlindungan produk atau jasa sampai penanganan masalah selama proses operasional. Kemudian performance evaluation. Yang pertama, klausul 9 atau performance evaluation menunjukkan bahwa ISO 9001 tahun 2015 lebih rapi dalam pengelompokan klausul. Yang kedua, semua hal yang berkaitan dengan evaluasi dikumpulkan pada klausul ini seperti audit internal, pengukuran dan pemantauan proses dan kepuasan pelanggan, analisis dan evaluasi proses sampai rapat tinjauan manajemen. Jadi itu semua hal yang berkaitan tentang evaluasi ataupun perkembangan itu dimasukkan pada klausul performance evaluation. Yang kemudian ada improvement. Yang pertama, klausul 10 atau improvement berisi tentang upaya perbaikan yang berkesinambungan yang harus dilakukan organisasi. Maksudnya adalah organisasi dituntut untuk meningkatkan segala sesuatunya agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, konsepnya kurang lebih sama dengan konsep corrective action dan non-conformity pada ISO 9001 tahun 2008. Kemudian yang ketiga, hanya saja yang digunakan adalah pendekatan manajemen risiko, di mana tidak ada lagi istilah preventive action, tetapi yang ada adalah risiko dan peluang. Kemudian prinsip ISO 9001 berkurang. Pada ISO 9001 tahun 2008 memiliki 8 prinsip.
Adapun ISO 9001 tahun 2015 memiliki 7 prinsip. Dia akan berkurang 1 prinsip. Kemudian ini adalah perbandingan 8 prinsip ISO 9001 tahun 2008 dengan 7 prinsip ISO 9001 tahun 2015. Bisa dilihat pada kolom yang kiri atau yang hitam itu ISO 9001 tahun 2008, dan yang kanan kolom yang warnanya agak lebih terang atau putih dan abu-abu itu ISO 9001 tahun 2015. Yang pertama sama, yaitu customer focus. Yang kedua sama, leadership atau pimpinan atau pemimpinan. Yang ketiga itu pun hampir sama, tetapi lebih tingkatkan lagi pada ISO 9001 2015 mengenai seluruh pekerja ataupun SDM, yes. Itu kemudian proses pendekatan hampir sama, yaitu proses approach. Kemudian ada continual improvement, sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas. Kemudian ada sistem approach to management di ISO 9001 2015 disebutkan informed decision making. Kemudian yang terakhir itu yang agak sedikit lebih ditingkatkan. Kemudian ada factual approach to decision making, mutually beneficial supplier relationship. Kemudian di ISO 9001 tahun 2015 itu lebih disederhanakan kalimatnya, yakni relationship management atau hubungan pihak ketiga, yaitu seperti bagian operasional. Kemudian lanjut, ini penjelasan 7 prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Yang pertama ada customer focus atau fokus pada pelanggan. Di sini fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi dan memberi lebih dari sekedar kebutuhan pelanggan. Organisasi harus selangkah lebih maju dari pelanggan dalam hal berhubungan dengan pelayanan sebelum, selama, dan susah berhubungan dengan pelanggan. Di sini dimaksudkan pelanggan itu ibaratnya raja. Jadi kita harus benar-benar mengutamakan pelanggan terlebih dahulu. Untuk sebelum pembelian ataupun pelaksanaan, kemudian selama kita berinteraksi dengan pembeli, kemudian sesudah berhubungan dengan pelanggan itu contohnya seperti after sales. Kemudian B, leadership atau kepemimpinan. Arahan dan misi dari top manajemen yang memiliki kekuatan kepemimpinan yang powerful sangatlah penting untuk memastikan seluruh bagian organisasi memahami dengan baik tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasinya. Maksudnya di sini pimpinan itu harus memiliki kekuatan atau sifat yang kuat, sangatlah penting, dan memahami tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasinya sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian C, engagement of people, yakni keterlibatan orang-orang. Menciptakan nilai untuk pelanggan akan lebih mudah jika organisasi kita didukung oleh tim yang kompeten, mudah diperdayakan, dan mau terlibat secara penuh di seluruh level organisasi. Di sini itu semua organisasi dan tim itu dituntut harus kompeten, mudah diberdayakan. Itu mudah diberdayakan itu maksudnya itu mudah untuk ditempatkan di bagian manapun, kemudian dan mau terlibat secara penuh di seluruh level organisasi. Maksudnya organisasi tersebut tidak hanya mementingkan tugasnya organisasi itu sendiri, akan tetapi harus juga
membantu atau saling bersosialisasi dengan organisasi yang lainnya. Kemudian ada D, proses approach atau pendekatan proses. Setiap organisasi harus menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan proses yang saling terhubung, sehingga setiap bagian harus memahami tidak hanya tugas bagiannya tetapi juga tugas bagian yang berkaitan dengannya agar semuanya bisa bersinergi secara bersama-sama. Di sini itu organisasi harus saling sinkron agar itu bisa berjalan tanpa adanya miskomunikasi. Kemudian E, improvement atau pengembangan sistem. Di era modern yang sangat cepat itu sekarang ini setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan dan pengembangan di segala lini. Setiap organisasi harus secara aktif merespon setiap perubahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi nilai produk atau pelayanan di mata pelanggan. Contohnya sekarang kan banyak toko online. Harusnya kita juga harus mengikuti toko online juga harus kita buka. Kemudian ada paket pengiriman yang sekarang itu lebih mudah pengiriman, jadi tidak seperti dahulu. Sekarang bisa sampai tujuan rumah. Kemudian F, evidence based decision making, pengambilan keputusan berbasis bukti. Maksudnya di sini itu membuat keputusan itu harus berdasarkan bukti atau keadaan yang ada. Jadi tidak seenaknya ataupun semena-mena. Kemudian G, relationship management, yakni manajemen hubungan dengan berbagai pihak. Kehidupan bisnis di era teknologi komunikasi yang maju dewasa ini menuntut setiap organisasi untuk berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pihak. Kemudian akses informasi memudahkan organisasi untuk menelusuri pihak-pihak terkait, khususnya pihak ketiga, yakni seperti supplier, subkontraktor, dan distributor. Maksudnya di sini itu organisasi itu harus berkomunikasi secara aktif itu dengan supplier, subkontraktor, dan distributor agar tidak terjadi ke miskomunikasi ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan, dan serta mempererat hubungan antara supplier, subkontraktor maupun distributor, karena mereka itu juga sangat berpengaruh bagi organisasi. Kemudian kita langsung menuju ke soal 4. Nah, di sini apakah pengertian ISO 91 tahun 2015? Jawabannya adalah yakni salah satu perubahan utama pada ISO 91 tahun 2015 adalah adanya pendekatan yang sistematis terhadap risiko, alih-alih menganggapnya sebagai sebuah standar manajemen tersendiri di luar sistem manajemen mutu. Maksudnya di sini adalah itu di sini tuh ISO 91 lebih mempertimbangkan resiko-resiko daripada ISO yang sebelumnya. Kemudian
ISO 9001 tahun 2015 mendefinisikan risiko sebagai dampak dari ketidakpastian pada hasil yang diharapkan. Dengan pengertiannya, yang pertama, dampak adalah penyimpangan dari yang diharapkan, positif maupun negatif. Dampak di sini adalah ya dalam organisasi kan mesti ada masalah ataupun hal yang positif maupun negatif yang akhirnya kan menimbulkan akibat ataupun dampak. Kemudian yang kedua, risiko adalah tentang apa yang mungkin terjadi dan apa dampak yang mungkin terjadi, yakni resiko apa saja yang mungkin terjadi dan apabila kita tidak memenuhi tujuan-tujuan yang ada pada organisasi. Kemudian ketiga, resiko juga mempertimbangkan seberapa besar kemungkinannya untuk terjadi. Ya, ini di sini resiko itu diperhitungkan itu bisa besar atau tidak kemungkinannya untuk bisa terjadi. Dan mungkin ini dari saya. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Fajri dari Prodi Teknik Mesin kelas 2A. Nah, di sini saya sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem manajemen mutu, perbedaan ISO 9001-2008 dan ISO 9001-2015. Nah, di sini saya akan untuk menjelaskan slide yang nomor 17 sampai 20 dan pertanyaannya. Nah, jadi saya melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang perubahan atau perbedaan utama ISO 9001-2015. Itu ada 10 perubahan. Nah, di sini saya menjelaskan mulai yang nomor 3. Nah, jadi istilah baru untuk dokumen. Jadi pada ISO 9001-2008 dibedakan antara dokumen mutu dan rekaman mutu pada ISO 9001-2015. Jadi keduanya disebut sebagai informasi terdokumentasi dengan penggabungan istilah ini. Organisasi diberikan kebebasan dalam menentukan informasi terdokumentasi yang dibutuhkan. Tidak lagi persyaratan harus dalam bentuk prosedur gitu. Terus selanjutnya nomor 4 itu tidak ada prosedur wajib. ISO 9001-2015 sepertinya berupaya untuk menghilangkan kesan bahwa penerapan ISO 9001 hanya bertumpu pada pembuatan SOP atau prosedur saja. ISO 9001-2015 tidak lagi terlalu mementingkan dokumen. ISO 9001-2015 berorientasi pada proses. Meskipun keberadaannya sistem dokumentasi tetap diperlukan. Hanya saja disederhanakan menjadi informasi terdokumentasi. Untuk yang nomor 5 itu ada manual mutu tidak wajib. Banyak yang merasa manual mutu hanyalah dokumen formalitas yang tidak memberi manfaat tambahan. Oleh karena itu, keberadaan manual mutu di ISO 9001-2015 tidak wajib. Ini bukan berarti manual mutu yang sudah dibuat harus dihapus. Kita masih boleh menggunakan bila dibutuhkan. Poin yang keenam, manajemen representatif tidak harus ada. ISO 9001-2015
tidak mewajibkan keberadaan manajemen representatif yang harus ditunjuk secara resmi. Ini bisa jadi agar penerapan ISO 9001 diharapkan tidak hanya bertumpu pada seorang penanggung jawab saja. Setiap orang, khususnya penanggung jawab dari setiap bagian, divisi, departemen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Poin yang ketujuh, tidak ada pengecualian klausul exclusion. ISO 9001-2018 membolehkan pengecualian salah satu dari klausul atau subklausul 7 bila ada peraturan yang tidak relevan. Tidak ada satupun klausul ISO 9001-2015 yang secara tegas menjelaskan tentang kebolehan mengecualikan salah satu klausul ISO 9001-2015. Poin yang ke-8, mengganti istilah preventive action dengan risk management. Ini salah satu unsur perubahan yang paling signifikan dari ISO 9001-2015. Istilah tindakan pencegahan kini diganti dengan cakupan yang lebih luas, yaitu manajemen risiko. Poin yang ke-9, membedakan istilah produk dan jasa. Produk menurut ISO 9001-2008 bisa berupa barang dan jasa, sebagaimana yang tercantum pada klausul 3 mengenai istilah dan definisi. Bila di seluruh naskah standar internasional ini ditemukan istilah produk, ia dapat juga berarti jasa. Pada versi ISO 9001-2015, keduanya dibedakan untuk memberikan batasan yang jelas antara barang dengan jasa. Poin yang ke-10, mengganti beberapa istilah. Ada beberapa istilah yang diganti pada versi ISO 9001-2015. Di antaranya supplier diganti dengan external provider. Purchase produk diganti dengan external provider product and service. Work environment diganti dengan environment for the operation of the process. Nah, jadi kemudian saya akan membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri itu di soal yang nomor 5. Gini pertanyaannya. Apa alasan dilakukannya perubahan di ISO 9001-2018 menjadi ISO 9001-2015? Nah, jadi gini. Menurut saya itu karena standar ISO ditinjau 5 tahun sekali, dan tim yang berwenang akan melakukan observasi apabila diperlukan. Tetapi apabila keadaan pasar itu tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, maka tidak dilakukannya observasi. Tetapi situasi dan tantangan dalam bisnis selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahunnya. Hal ini sangat mempengaruhi
suatu perusahaan untuk menyesuaikan situasi pasar terkini. Nah, sekian dari presentasi yang saya bawakan tadi. Apabila ada salah katanya, tutur kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.